Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai, apa kabar? Pernah ngerasain nggak anak yang sudah mulai aktif beraktivitas dan kadang melupakan waktu buat makan? Atau jangan-jangan memang bosen dengan makanan yang itu-itu aja? Wah, pasti sering dirasakan ya ayah bunda. Tapi tenang, di Haidok kali ini kita akan membahas tips agar nafsu makan anak semakin baik dan tetap sehat. Bersama saya, Dr. Gendis ya. Kita ke pertanyaan yang pertama ya. Hai dok, apa sih yang menyebabkan nafsu makan anak menurun? Apa karena bosen? Atau emang balita itu lebih banyak porsinya buat main daripada makan? Nah, ayah bunda, setiap fase perkembangan anak memang ada challenge-nya masing-masing, terutama mogok makan atau GTM ini sendiri, gerakan tutup mulut. Nah, pada fase ini, anak itu bahkan tidak hanya mengunci rapat-rapat mulutnya, tetapi makanan juga bisa disembur-semburkan atau dilepeh. Nah, penyebabnya apa sih? Menurut penelitian Multicenter Ikatan Dokter Anak Indonesia, penyebab anak menurun nafsu makannya bisa dikarenakan inappropriate feeding practice atau pemberian makanan yang tidak tepat. Yang pertama bisa dari waktunya. Waktu untuk pemberian makan itu lebih cepat atau lebih lama dari 6 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah tekstur makanan. Tekstur makanan yang seharusnya sudah padat tetapi masih diberikan cair. Kemudian tentang penyajiannya. Apabila penyajiannya kurang menarik, pastinya anak juga tidak mau makan. Yang terakhir adalah higienitas. Apabila disajikan tidak bersih atau tidak higienis, itu juga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, anak dapat mogok makan. Selain itu, penyebab gerakan tutup mulut pada anak juga bisa disebabkan karena anak bosan, anak sedang sakit, sedang tumbuh gigi, ataupun trauma terhadap proses makan. Nah, trauma itu sendiri jadi mungkin dulu pernah dipaksa makan, dia jadi takut sama makan berikutnya. Ya, memang wajar ya pada balita lebih memilih untuk main daripada makan. Tetapi sebagai orang tua, ayah bunda tetap harus mengingatkan anak untuk selalu makan, memberikan asupan nutrisi yang baik agar stimulasinya tetap berjalan dan tumbuh kembang anak optimal. Kita ke pertanyaan yang kedua ya. Hai dok, anak saya 3 tahun, tapi kalau makan suka pilih-pilih. Kadang malah ogah makan. Saya coba kasih obat penambah nafsu makan, bahaya nggak ya kalau dikasih obat terus-terusan? Nah, ini yang sering terjadi juga di ayah bunda ya. Sering orang tua itu lebih mengkhawatirkan kelebihan daripada kekurangan. Padahal dua hal tersebut sama-sama tidak baik. Kekurangan ataupun kelebihan vitamin sama-sama dapat memberikan dampak yang kurang baik pada tubuh si kecil. Ya, jadi sebenarnya pemberian suplemen vitamin itu sesuai indikasi medisnya. Maksudnya apa? Jadi sesuai yang kekurangannya apa? Apakah kekurangan vitamin A atau kekurangan vitamin C atau kekurangan mineral lainnya, baru dikasih vitamin atau suplemen tersebut. Nah, taunya dari mana? Kita memang harus berkonsultasi dahulu terhadap dokter, karena dokter nanti yang akan memutuskan pemberian suplemen atau vitamin apa yang tepat dan cocok untuk anak kita. Seperti itu ya ayah bunda. Jadi efeknya apa sih kalau berlebihan? Kalau berlebihan nih contohnya, kita terlalu banyak memberikan vitamin C pada anak kita padahal anak kita sudah terpenuhi vitamin C-nya dari makanan sehari-hari, maka vitamin C tersebut dapat memperburuk kerja ginjal anak kita, dapat menjadi batu ataupun dapat mengkristal di ginjal. Kalau misalkan cairannya itu tidak terpenuhi, dapat terjadi efek-efek buruk tersebut. Seperti itu. Nah, jadi saran dari saya, berikanlah suplemen-suplemen tersebut dari sumber yang alami, yaitu dapat dicukupi dari makanan sehari-hari. Apabila itu sudah tercukupi dari yang alami, maka tidak perlu lagi suplemen penambah nafsu makan tersebut. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Hai dok, ada tips nggak supaya anak nggak mogok makan lagi? Dan kandungan gizi apa sih yang sebenarnya wajib ada di menu makanan? Jawabannya adalah dengan melatih perilaku makan yang benar atau feeding practice yang benar. Nah, rules-nya memang agak ada banyak nih. Yang pertama, sebagai ayah bunda harus mengenali rasa lapar dan kenyang anak. Yang kedua, jadwal makanan anak jika bisa teratur. Jadi 3 kali makan dan 2 kali selingan. Mengapa harus teratur? Karena apabila tidak teratur, anak nanti jadi bingung. Kok yang hari ini pagi, yang besok
makan paginya jadi mundur. Nah, kalau nggak teratur seperti itu, biasanya nanti anak jadi tidak mau makan lagi di hari-hari berikutnya. Yang peraturan berikutnya adalah boleh diberikan susu, tapi asal ada batasannya, yaitu maksimal sehari hanya 2-3 kali saja. Kenapa juga ada batasannya? Karena susu itu bisa cepat mengenyangkan, seperti itu. Kalau diberikan susu terlalu banyak, nanti anak lebih memilih susu dibandingkan dengan memilih makanan. Nah, lama makan anak itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa tidak lebih dari 30 menit? Karena apabila lebih berarti anak sudah tidak tertarik ataupun memang sudah tidak lapar lagi. Jadi biasakan makan hanya dalam waktu 30 menit saja maksimal. Yang berikutnya adalah tidak ada paksaan. Saat makan harus menjadi saat-saat yang menyenangkan untuk anak. Jadi anak tidak trauma, seperti itu. Yang berikutnya adalah no distraction, tidak ada distraksi. Artinya, anak makan tidak dengan main gadget, tidak dengan nonton TV, tidak dengan nonton video. Karena hal-hal seperti itu menjadikan anak tidak menghargai makanan. Gitu. Yang berikutnya adalah makanan tidak diiming-imingi dengan hadiah. Maksudnya kalau misalkan mau makan nih baru nanti dikasih hadiah, itu juga tidak boleh karena nanti anak hanya berpatokan mau makan apabila diberikan hadiah. Apabila berikutnya tidak ada hadiah, anak jadi tidak mau makan. Oke. Nah, yang peraturan berikutnya adalah kita harus selalu mendorong anak untuk dapat makan sendiri. Karena dengan seperti itu anak dapat lebih baik nafsu makannya. Nah, tips yang berikutnya adalah makan itu dijadikan sarana untuk saling menyayangi, saling berkomunikasi antara ayah atau bunda dengan sang anak. Jadi memang sesi makan itu menjadi sesi yang ditunggu-tunggu oleh sang anak, seperti itu. Nah, yang terakhir tipsnya, jika semua tips-tips tadi sudah dilakukan tapi anak masih menolak makan juga, kita cari tahu nih alasannya. Apakah memang rasanya yang tidak enak, teksturnya yang kurang tepat, atau memang cara memberikan makanannya yang belum menyenangkan. Nah, seperti itu. Apabila sudah diketahui penyebabnya, baru bisa diketahui solusinya. Kandungan gizi yang wajib yang ada dalam menu makanan pastinya harus yang lengkap, beragam, dan seimbang. Jadi harus ada makronutrien, zat gizi makro, dan mikronutrien, zat gizi mikro. Dengan semuanya yang lengkap tersebut, maka tumbuh kembang anak bisa dapat optimal dan anak bisa selalu sehat. Ya, itu tadi tips-tips untuk mengatasi anak mogok makan atau gerakan tutup mulut dari saya, Dr. Gendis. Semoga dapat menjawab semua kegalauan para ayah bunda ya. Jangan lupa ayah bunda selalu buat makanan yang enak, cantik, dan bisa mengundang selera makan anak. Yang terpenting bergizi seimbang juga ya. Selamat mencoba, saya Dr. Gendis. Pamit dan ketemu di episode berikutnya. See ya!